Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para ulama, para yai, pak yai, bu nyai sedoyo. Yang saya hormati, saya muliakan para ustadz ustazah, para haji wahajah, calon haji dan hajah semuanya. Yang saya hormati ibu kepala sekolah dan kakak kelas saya di sekolah terbaik di dunia ini, Ibu Satriani. Ibu guru saya, alhamdulillah yang paling cantik Ibu Roro. Dan Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, pangapunten nggih boten saged menyebut satu persatu. Jadi saya nyebutnya gini adik-adik, ini sekolah terbaik di dunia. Saya harus mengatakan begitu karena memang saya merasakan nikmatnya 3 tahun seperti kamu. Yang kelas 7 berarti masih 2 tahun lagi biar kayak Mas Darwis. Yang kelas 8 setahun lagi biar 3 tahun kayak saya. Jangan 4 tahun ya, 3 tahun aja ya. Yang kelas 8 berarti hari-hari akhirmu. Nikmati maka di sini kalau misalkan hari-hari akhirmu di SMP Negeri 1 Kota Kediri. Yang di rumah, yang sekarang ikut Zoom, pastikan Zoom yang kamu lakukan itu benar-benar penuh kenikmatan. Anak teman saya ada kuliahnya di Cina, tapi daring ya. Di Cina itu kelas di kampus ya, itu hanya boleh Zoom 10 orang. Jadi kalau Zoom 10 orang itu nggak sempat turun, nggak sempat off kamera. Pasti dia akan on kamera terus karena dosennya itu tiap 5 menit memanggilnya. Jadi apa yang buri itu izin gitu ya. Jadi mau off kamera, angop apa ngeliat dikit nggak bisa mengajarkan disiplin. Maka yang Zoom di rumah sama semangatnya ada di masjid ini akan luar biasa sekali. Siap yang di rumah? Oh, siap katanya. Dengar kamu tadi? Nggak ngomong coba. Tapi kita ya belum aja nih, kita jawab dulu. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya muliakan, judulnya hari ini dikumpulkan hampir sama pas pandemi begini anak-anak ya, di sekolah-sekolah yang ada acara offline itu biasanya dipilih anak-anak yang ketoknya pinter-pinter, ganteng-ganteng, ayo-ayo yang prospek. Jadi kalau selama acara itu ya Allah, anak-anak itu meneng kabeh gitu ya, mendengarkan dengan seksama. Ternyata sama di SMP Negeri 1 Kota Kediri, teman-teman yang datang pilihan, tapi bukan berarti yang di rumah. Yang di rumah, ini kan kamera pas ini. Bukan berarti kamu tidak lebih dari anak-anak. Semua anak SMP Negeri 1 Kota Kediri terbaik. Saya ulangi, semua anak-anak SMP Negeri 1 Kota Kediri terbaik. Nanti bedanya cuma satu adik-adik. Satu, siapa yang membuat keterbaikannya itu bertahan, siapa yang membuat keterbaikannya semakin baik lagi, atau siapa yang bertahan menutup adik, bahkan tidak menjaganya malah modok gak jadi yang terbaik. Maka pastikan yang di sini maupun yang di rumah, pastikan kamu tetap menjadi yang terbaik. Hari ini judulnya adalah refleksi akhir tahun, betul ya? Apa sih refleksi itu? Ayo, apa refleksi? Refreshing, waduh, refleksi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia, kalau salah mohon diingatkan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya baca ada deh, yang disebut refleksi itu cermin, pantulan, perenungan, pemikiran. Bahasa lainnya kontemplasi, bahasa lainnya semedi, bahasa Jawa ini topo apa tuh ya. Jadi kalau bahasanya Nabi Muhammad, bahasanya Nabi namanya tahanus. Tahanus itu merenung, berpikir untuk melompat lebih tinggi, lebih baik. Makanya kalau hari ini teman-teman kita bicara tentang refleksi, itu sebenarnya akhir tahun lagi. Kenapa akhir tahun? Ayo, siapa mas? Namamu mas? Namamu siapa? Kak, namamu siapa? Siapa? Siti, musuh lain jadi Siti. Mosok sih? Siapa? Oh Wahyu, Siti Wahyu. Kelas berapa Mas Wahyu? Kelas 8, oke. Mas Wahyu kelas 8. Kenapa akhir tahun kok kudu harus ada refleksi? Ayo Mas Wahyu. Kenapa gak Agustus ini? Kenapa gak Februari ini? Kenapa kok Desember ini?
Ayo Mas Bayu, kalian tekan motornya hujan, kalian ngerpek, kalian nontak ya. Ayo. Apa? Bagus, luar biasa jawaban, mengharukan sekali ya Allah. Ada dulu jawab belas gimana dulu jawab. Dulu jawab. Oke, banyak di depan. Nah, ini saya pakai kaos biru, kamu. Namamu siapa? Aulia. Gianto, yang masuk wedok ini. Ini lanang jenis Siti. Yang tenanan namanya apa? Aulia. Aulia ya, betul. Gianto Aulia. Kelas berapa Mbak Aulia? 8. Kelas 8 juga. Apa jawabanmu? Kenapa refleksi kok akhir tahun? Ayo. Luar biasa juga, Masya Allah. Juga saya terharu banget jawabannya anak-anak SMP 1 begini. Belum jawab anak-anak? Belum. Jadi ini anak-anak, judulnya aja refleksi, judulnya saja adalah perenungan. Sebenarnya itu harus dilakukan tiap saat mestinya. Saya ulangi ya anak-anak ya, bicara perenungan, melihat penilaian selama ini, aku clear saja nih, nanti kita bahas ya. Ikut sajanya anak-anak sebenarnya tidak harus menunggu akhir tahun, tapi ayo jawab dong, bagus. Tapi biasanya anak-anak momentum suatu kejadian bisa dimanfaatkan untuk menjadi peluang lebih baik. Contoh, bisa adikmu ada yang kelas 6 enggak? Ada, ya harus kasih tau ngomong. Kamu ini kelas 6 apa enggak? Ini anak-anak, Bapak Ibu mau izin ya apa namanya, anak-anak kita ajak semangat aja Pak. Kelas 6 itu kan lulusnya biasanya Juli toh. Masuk SMP bulan apa? Ya Juli Agustus, tahunnya kan sama. Sebenarnya berubahnya cuma bulan, lulus Juli, masuk Agustus. Apakah 1 bulan ada perubahannya nggak dalam fisik gitu? Kira-kira, belas mungkin nggak ada. Sampai 1 bulan, tapi ada momentum ganti status. Bapak ibumu bilang ke kamu, ayah bundamu bilang ke kamu, mama papamu bilang ke kamu. Biasanya mama sama ibumu gitu. Mama jangan lupa ya nanti belikan katesnya diingat gitu. Kamu dong, iya ya papa kemana mah? Itu papa lagi kerut ya pak. Katanya anak saya begitu. Salah. Cita, kok guyu, apa wong ngarep gak nyeluk mama? Ayo, apa wong ngingu sapi gak nyeluk papa? Yo leh, gitu, wong papa mama itu HE. Wong sing numpak Alphard gitu ya, kayak Mas Darwis numpak Moge itu ya di depan, motor legenda ya. Itu yo leh nyeluk papa mama. Oke, saya ulangi. Mama papa yang bunda apa kan bilang gini, bapak ibumu itu bilang gini. Loh, Kak, kamu sekarang udah SMP loh. Dek, kamu sekarang udah SMP loh, bukan SD loh. Sekarang subuh nggak boleh talat loh. Sekarang nggak boleh bangkong loh. Kamu sudah SMP loh, kelasnya 7. Padahal sajanya sebenarnya kan nggak ada perubahan. Cuma situasi sebelumnya merah, sekarang biru. Oh, seragam gitu loh. Nah, itu namanya momentum. Maka sama, jujur aja teman-teman. Jam 12 kurang 1 detik 00.31 Desember nanti. Dan 1 detik setelah jam 12 malam ada perubahan alam bukan? Ayo guys, jujur baik sampean. Jam 1 kurang jam 12 kurang 1 detik, mau hitung itu 9, berapa? 5, 4, 3, 2, 1, tuh ada sejagung mati misalnya. Kaget kabeh. Ayo pertanyaannya, pertinggi ada perubahan alam enggak? Ada perubahan alam enggak? Kenapa waktu itu ganti hari? Kenapa itu ganti tahun? Kan ganti hari hitungannya 000. Kan tanya bapak ibu gurumu yang mengajar, yang mengerti dunia alam, pelajaran sejarah ya. Tanya bapak ibu guru sejarah. Lah kok ibu guru sejarah? Karena beliau punya sejarah diceritakan tentang masa itu. Anak-anak. Wallahu alam bapak ibu mohon izin. Kalau tidak salah itu karena namanya konsensus. Seluruh dunia untuk membuatnya waktu itu seluruh dunia itu budgetnya nggak terlalu panjang, dan antara waktu satu tempat lain itu bisa dianalisa. Kacanya kalau Amerika piro, kalau Arab piro, kalau Singapura piro, yang tadi malam satu sama ya, coba bro. Sama ya. HFM itu. Ternyata itu konsensus. Nah kalau ada perubahan waktu, berubah alam, kalau dalam ajaran agama Islam ada adik, itu berubahnya maghrib. Karena dalam kalimat begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca Quran ya nih? Tidak apa-apa ya. Nanti kalau Mas Darwis baca Quran kok mulai pusing, mual-mual, lambaikan tangan ya. Berarti
jinmu mulai beraksi. Astagfirullahaladzim. Kita SMP 1 aman, soleh-soleh semuanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatal lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang berakal. Jelas kan? Ayo, ini surat apa yang barusan Mas Jaris baca tadi? Surat apa? Surat Al-Quran, betul, Masya Allah. Ini lah, jadi SMP 1 itu yang saya suka. Ini surat apa, Mas? Al-Quran, luar biasa. Suka saya kalau sama anak yang pinter-pinter gini, luar biasa Pak Irman. Apa surat Al-Quran? Kamu tinggal berdoa. Tapi memang benar, kalau yang perwakilan di masjid ini, masjid namanya masjid apa? Masjid besar? Jangan-jangan nggak ngerti masjid ini. Si Mbak ya, tak cek kocok-kocok selana. Ki apalan ini ya wakil dari wajahnya ini. Cek, sing jawab. Lanjutkan ayat saya, sambung ayat. Masa kalah sama artis-artis yang apa? Wallahu, masya Allah. Ini loh. Generasi muda, generasi emas 2045 Indonesia nanti. Bonus demografi harus kita manfaatkan. Coba saya jawab, coba kalah semana. Lanjutkan. Inna atoina kan? Kau ini manjanya siji. Itu jangan-jangan subuh sampai isak kuwi saya bawa. Itu jadi bahan refleksi juga. Kok apalan itu mudah-mudahan ya. Baik, saya ulangi anak-anak ya. Kita tidak sedang berpolemik anak-anak. Kalender yang kita pakai sepakat namanya kalender Gregorian. Hitungannya matahari dan disepakati. Tapi nggak betul tiap 4 bulan ada tahun kabisnya. Tiap 4 tahun ada tahun kabisa yang sehingga Februari 28 tambah 1 hari. Karena di total itu nggak pas 360 hari sajanya. Tapi namanya konsensus. Kalau dalam ajaran agama Islam itu perhitungannya komaria bulan. Jadi tiap bulan itu cuma maksimal 30, nggak ada yang 31. Jadi 29 dan 30. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Paham ya? Baik, karena sudah paham, saya akhiri apa yang saya sampaikan hari ini. Baik, paham caranya? Yang tadi paham ya, Siti guyu ya gitu. Jadi teman-teman, pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda. Begitu maghrib, maktul. Betul, desep ya, biru. Maghrib maktul. Desep matahari. Jadi juga desep ya, memang bagian bumi kita tidak terpancar langsung sinar matahari. Malam kan? Begitu malam, kalau dalam ajaran agama saya, itulah pergantian hari. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau Anda memisahkan menganggap ganti jam 12 malam, coba pikir baik-baik, ini sampai 1 bisa berpikir keras. Anggaplah jam 12 malam, biasanya kan ganti hari. Umpama Mbak Mas, kamu pulang sekolah, pulang les atau apapun namanya dari malam-malam belum sholat isya, tadi malam, dari Rebo tadi malam ya, Anda ketiduran, digaukan akan naik orang tuamu jam 2, jam 10 baru bisa tangi. Dok, Kak, belum sholat isya loh kamu sholat isya jam 2 malam nanti. Jam 2 malam tadi itu hari apa? Menurut kalender kalau jam 12 malam ganti hari. Jam 2 malam tadi hari apa berarti? Kamu sholat isya hari? Kamu sholat hari Rabu sudah jadi sholat isya belum tadi? Ayo Pak, itu pertanggung jawaban ya. Paham maksudnya? Tak ulangi, contoh lagi. Nanti malam kamu maghrib tidur. Jadi kemis toh? Tidak sholat isya. Bangun jam 3 malam. Terus kamu sholat isya. Berarti sholat isya hari Jumat kan nanti jam 3. Kalau hitungannya ganti hari jam 12, jam 00. Paham? Berarti kamu sholat isya hari? Berarti kamu belum sholat isya. Ayo Pak, begini aja. Paham? Mestinya kalau misalkan saya tidak berpolemik beda pendapat itu bukan itunya. Cuman saya ingin mengatakan kalau pergantian waktu tadi tahun hitung ada tanda-tanda bagi orang berakal. Karena Nabi nanti jauh begini, Rasulullah Muhammad, tidak ada agama bagi orang tidak berakal. Jadi orang-orang yang beragama tapi kok orang terdedel, gak pada pinter, aneh. Makanya kalau di SMP 1 diajarkan kepandian smart dan sebagainya, pasti beriringan dengan kemuliaan akhlak dan takwa. Ya para anak-anak, nanti saya teruskan dulu ya. Karena apa? Guanteng wayu tapi nggak baik. Rapi tak dijak konco. Ya beras, dua konco guanteng wayu tapi nggak baik. Nauzubillah semua nauzubillah. Baik, nah paham ya kenapa akhir tahun tadi tanyanya ke Mbak Siti sama Mas Gianto tadi. Jawabannya adalah
bahwa akhir tahun untuk mencari momentum buat menawa iso digawe ini kok kumpul mulai meroli kok saya ini aku mau balik orang muslim sing hancur-hancuran nah, gunakan itunya paham? Nah, maka dari situ kita mulai waktu terus berjalan tak mengenal siaran ulang hidup tidak pernah mengenal siaran tunda betul nggak teman-teman? Saya ulangi waktu terus berjalan suka dan suka mau tidak mau ikhlas dan ikhlas terpaksa tidak terpaksa ya terus ini jam itu berapa itu 16 itu 20 setengah 8 jam 8 betul? Dan saya tanya anak-anak jawab dengan baik kira-kira tanggal 23 Desember 2021 jam 07.00 dalam hidup terjadi berapa kali? Bagus Mas Siti saya nama Mas Siti nama Mas Siti tadi siapa? Wahyu deh Mas Wahyu saya ulangi 23 Desember 2021 jam 07.00 dalam hidup waktu seluruhnya terjadi berapa kali? Oke, berarti mungkinkah satuan detik padanya jam terjadi ulang? Anda bisa ketemu hari Rabu enggak? Bisa Rabu depan, Rabu kemarin? Tidak ketemu. Nah, jadi waktu terus berjalan tidak pernah menasihatkan ulang anak-anak, apalagi berhenti. Dulu tanya bapak ibumu, tanya kakakmu yang usianya seusia Mas Darwis dan dulu ada lagu ini. Putri, seandainya saja ku bisa menghentikan waktu, kan ku hentikan waktu. Tapi mungkin nggak menghentikan waktu. Bila kau rindukan aku putri. Ada yang tahu ini biasanya ibu guru yang perso ini ya. Jadi kalau mau bisa. Tapi nak jam bisa dihentikan, arloji bisa dihentikan. Jam diem cepotan baterai nih. Jalur megojakan apa pakai jam itu Jam bisa dihentikan, tapi waktu tak mungkin dihentikan. Bisa nggak waktu berhenti? Bisa, kiamat. Atau mohon maaf, kita meninggal. Waktu terus berjalan tapi kita nggak ikut waktu itu. Bisa dipahami? Tapi selama kita terikat dengan dunia, masih hidup, suka nggak suka kita mengikuti waktu. Terus mari kita ngawur, campur, kuya ini lah nonton. Nah, maka waktu terus berjalan tak pernah siaran tunda. Paham anak-anak? Mas siapa ini? Dava, bener Dava itu dengan ini. Dava, 2 tahun yang lalu kamu kelas berapa? Kelas 5. 2 tahun lalu kelas 5. Dan saya kelas 7, kelas 7. Susah Bapak Ibu saya nyebut sekarang kelas 1, kelas 7, 8, 9 masih gak isu aku kan. Anggar ada nanya kelas berapa Mas? Kelas 11 Mas, kelas 11 kok pas lulus SMA toh? Gak bisa orang tua kita ada menyesuaikan. Sekolah di mana? SMK 2, SMK 2 wah anu toh, semea toh? Gak tahu gitu ya, dulu zaman namanya kan. Oke Mas, kenapa sekarang kelas 7? Kok bisa kelas 7? Waktu terus berjalan, mantap jawaban luar biasa ya. Salut. Dan beri waktu yang berdiri di sampingmu, maafkanlah diriku. Di masjid nggak boleh nyanyi ya, nanti apalah hilang semuanya. Al-Kausar itu hilang ya. Jadi anak-anak kelas 5 kemarin, sekarang kelas 7. Yang kemarin kelas 7, sekarang kelas 8. Ternyata kita mengikuti alur sesuatu yang kita koyoknya tidak krosok, tapi ternyata bertambah jumlah umur dari yang semula umurnya 11 jadi 12, yang 12 jadi 13, betul? Tapi berkuranglah usiamu. Bisa dipahami anak-anak? Saya ulangi ya, ini kayaknya dengan refleksi perjalanan waktu. Umurnya tambah 10, 11, 12, 8, 9, 10. Saya itu umurku 11 misalkan. Tapi usiamu, kita kan batas finishnya di sini Mas. Enggak. Batas finish maksudnya apa? Meninggal. Kapan finishnya? Nah, bagus jawaban luar biasa. Enggak tahu. Nanti malam? Enggak tahu. Mungkin. Bisa kan? Yojo bagus, bagus ya Ojo. Ojo, soto begitu cewek tertumpang dia ada mau mati disini. Bener ini masuk ini. Kan kita harus benar begitu. Nah, penting ini. Tapi 10 tahun lagi, tidak tahu. Mohon maaf kalau agak sensitif ya. Setahun terakhir ini kemarin saya juga mau Andika FW memang diminta untuk komentar sampai dengan ada 3 tahun ini kan yang bunuh diri ya. Cerita bunuh diri seorang cewek semuanya kebetulan. Semuanya kasus cinta.
cinta itu memang buta, kadang menyakitkan, tapi kadang menyenangkan. Itulah cinta. Dan mohon maaf, kunci 6 bulan yang lalu di lapangan Adan-Adan Gurah, 2 bulan yang lalu, mohon maaf ya, yang mengakhiri hidupnya di makam bapaknya. Saya tidak ikut instansi dan institusi ya, cari sendiri bertanya. Yang terakhir malah tergantung diri di kelas sekolahnya, masih pakai seragam sekolah. Semuanya cinta. Saya ditelepon Radio Andika FM minta komentar, karena non saya kebetulan saya kan pengasuh Gabo ya, gerakan anak bahagiakan orang tua. Jadi nanti tak tantang SMP 1 harus ikut gerakan anak bahagiakan orang tua. Tidak harus ikut organisasinya, maksudnya pokoknya sepakat. Kemarin di sekolah SMA 2 mungkin ada yang mau ke sana besok. Selama November itu Jumat pagi drill, anak-anak siswa-siswinya kita drill untuk membahagiakan orang tuanya tiap Jumat pagi, bukan Zoom gitu ya. Ya, saya ulangi anak-anak. Tadi dari mana Mas? Waktu terus berjalan tau. Dan cinta itu ternyata yang tadi kasusnya, katanya orang meninggal itu usianya 60, 70, 80. Ternyata dia yang usianya baru 16 tahun meninggal. Berarti kalau bicara finish saya nggak tahu. Sekarang ini finish nak ya, ini finish nak ya. Kita sekarang di sini kelas 78 SMP 1, 79 di sini. Sekarang ini 23 Desember di jam 8 kurang di sini. Kan waktu terus, waktu nggak berhenti dong. Nanti ikut terus sampai sini datang. Yo ini waktu balik gini. Pada kematian itu urusannya bukan masalah umur, bukan masalah sakit atau sehat. Paham? Kematian itu urusannya Gusti Allah yang punya. Contoh, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu deh, di Kecamatan Gurah ada 2 motor boncengan mau pergi ke SLG atau mana gitu ya, duduk berhenti di Kecamatan Gurah. Motor minggir jenenge berhenti kok minggir lu buat di trotoar. Aman toh? Pagi jam 6, ujuk-ujuk Pak Betuntut, mak cegaki. Tiba-tiba dari utara, dari timur, ada mobil kolor nyeleyon dulu, orang Batu Malang, nyeleyon nengen, berbuang, ditabrak, meninggal 1 di tempat, 1-nya di rumah sakit. Coba anak-anak lihat, dia mengira hari itu adalah hari akhir. Nah, maksud saya anak-anak, kalau bicara masalah waktu, Allah SWT itu betul-betul mengulang-ulang sampai walail wasyamsi, matahari. Kalau syamsi kan berputar, matahari artinya berputar, bumi mencari matahari pergantian waktu, walail wadduha, semuanya waktu, wal asr. Untuk mengatakan apa? Waktu itu sesuatu yang sering dilupakan manusia, kata Nabi. Yang keduanya sehat, sering dilupakan. Sampai punya untung, kroso nikmat itu lek loro untung. Pas nikmatnya hilang, ya boyo. Lek ini kacang meletus, sampai meletus kan waktu terikil kadang-kadang pas sego kan udah kuatin. Tapi begitu sakit gigi, jangankan batu nasi kapuk dipijet ini, rasa tuh. Baru lagi umpama untuk gak loro, gak krowo, umpama dan dia ini pas gak krowo lapor gitu. Jadi artinya gini anak-anak, inilah kenapa kita harus mengatakan refleksi itu penting. Sekali lagi untuk bisa menjadikan kita tidak tersia-siakan semasa ada peluang oleh Allah ketika masih usia muda. Bisa dipahami anak-anak? Masih muda. Kenapa begitu? Tak tambahin, tak dendeni bisa. Biar ini Bu, kalau ada namanya penyakit Mas, Mbak, asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, apa nih? Ginjal, jantung, paru, liver, itu pokoknya kepala 5, kepala 6 ke atas, prostat itu kepala 5 ke 6 ke atas. Sekarang anak-anak sering tahu kan, ada anak SMA usianya 17 tahun udah asam urat. Jadi waktu duduk berdiri, ada tapi negara menunggu loh padahal itu. Orang tua berharap loh, nggak pasti diharapkan mak ada. Oh ya kecetet lu jadi nom gitu. Apakah tidak ada gambarannya, mohon maaf ya bahasanya agak ngeri. Konspirasi ada. Indonesia itu banyak menginginkan tidak menjadi negara maju karena potensi untuk kesana luar biasa. Apalagi namanya bonus demografi. 2045 kita menjadi negara generasi emas dan kalian salah satunya itu. Maka harus dihancurkan itu, gampangan kasarnya dihancurkan. Dia caranya banyak, salah satunya los makanan, sehingga nanti kepala 2 kamu dia bertugas untuk negara, membela agama, boyek gitu kan ini.
Ada upaya. Kebetulan istrinya Mas Doni kan ahli gizi Dinkes Kabupaten sana. Itu makanan-makanan yang bersih anak muda sekarang nggak beri. Mulai terus terusan, sing apalagi junk food, ngerti junk food? Tutup miso loh, tuh salah junk food. Junk sampah itu makanan, itu mau ya dari junk food makanan sampah negara di Amerika. Jadinya sampah itu dihindari. Omongnya cek panas-panas simpok. Wah ya, terus mulai lidah, mulai enzim mulut kacau, belum lagi lambung, ya panas-panas simpok. Alasannya itu hati-hati. Saya nggak bilang itu kenapa? Jadi refleksi juga. Jadi ingat, waktu tidak pernah berhenti berputar. Dia terus berputar. Terserah kita nanti bagaimana memanfaatkan waktu mumpung masih muda. Next, saya bisa dibantu. Terima kasih banyak. Nah, jadi kita harus mengaku sekarang. Kita sekarang ada di zaman akhir, namanya COVID-19. Yang terbaru apa namanya? Omikron, bukan Omikron ya. Omikron, nanti ada namanya masuk Omikron, virus ini. Dan katanya lebih banyak menyerang anak muda Mas. Yang ini, yang Omikron ini lebih banyak menyerang anak muda. Liga Spanyol mau dihentikan karena banyak terpapar. Liga Inggris juga banyak ditunda pertandingan karena Liga Inggris paling los. Penonton juga tidak terbatas. Jerman sudah tercepat kena gelombang kedua. Bukan makar saya jadi ya cerita itu, tapi saya ingin ingatkan, suka nggak suka hampir 2 tahun ini kita dihadang gelombang COVID-19 yang memaksa seluruh dunia mengadakan namanya pandemi. Bisa dipahami ya, apa efek dari pandemi? Ini masih 2020. Tahun berapa sih kita mulai pandemi? 2020, 19, 20, bulan apa? Di Indonesia? Maret. Saya tanggal 23 Februari 3 hari perjalanan ke Jogja, 3 hari. Tidak ada apa-apa, kayak beritanya ada di Cina, seperti itu bla 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 bla. Baru pulang ke rumah, ada penutupan pandemi. Jadi sehari setelah pulang dari Jogja, pas Maret tanggal berapa, ada penutupan pandemi. Waktu itu, mana ada di anak saya di Malang semuanya, di pondok salah satunya. Itu dinyatakan, pondok tidak diliburkan, tetap di dalam pondok. Lah kok Bupati Malang mengatakan semua pondok kontrakan kos universitas harus kosong. Waktu itu hari Jumat, ini ciptaan saya. Akhirnya kita dadak menjemput anak saya ke Malang waktu itu. Sepanjang jalan, masya Allah luar biasa, hening senyap pun. Rasanya ya Allah begini ya. Dan diperiksa itu kan ada banyak pengaturan lalu lintas. Kita memahaminya. Nah, kondisinya suka tidak suka harus pakai masker, harus cuci tangan. Udah 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu ya anak ya. Akhirnya sekolah pun juga dalam posisi daring. Jujur aja, suka online apa offline? Ayo, biasa malu-malu ada bapak ibu guru sini. Ayo, offline apa online? Saya ada pengalaman bapak ibu guru. Ketika misi parenting di sekolah itu saya tanya, Bu, Bapak, daring itu apa? Dan nggak ngerti ternyata. Daring, betul daring ini. Bolak-balik benar, nanti anak saya daring, baik ternyata dia nggak tahu daring. Ini kisah nyata waktu itu di Blitar Selatan. Nomor telepon daring dulu. Apa ya daring ini? Pada sore kebut daring, anak saya daring. Dia lupa daring dalam jaringan lewat bahasa Inggrisnya online. Kalau luring keluar jaringan dalam bahasa Inggrisnya offline. Enak offline apa online? Offline. Ya, lek online kayak itu sanu loh sekolah. Ya. Sama. Jadi ternyata dipaksa begitu anak-anak kita menghadapi laptop, langsung menghadapi HP, menghadapi PC, komputer untuk mendapatkan pelajaran. Suka tidak suka, mau tidak mau kan butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian untuk bisa begitu. Bapak ibu guru pasti upgrade akhirnya. Suka dan suka. Saya termasuk sama bapak ibu guru. Zoom itu tidak ngerti. Saya ngajar juga. Zoom tidak ngerti awalnya. Tidak pernah gunanya. Betul ini tidak pernah gunanya. Begitu ujung-ujung mabuk gendut ada pandemi. Enek corona dipaksa akhirnya ngerti Zoom-nya apa, tool-nya apa saja, kreasinya gimana-mana dan sebagainya. Maka anak-anak suka tidak suka lagi-lagi judulnya kita hidup di zaman ini. Nikmati. Kamu besok cerita cucumu. Bisa cerita anak-anakmu. Nah, kalau udah menikah besok, kamu punya anak, kira-kira kapan itu? Nggak tahu ya, kayak payu-payu. Amin. Punya anak, dong. Bapak biar, ayah biar pas SMP, pas SD, kayak ya. Ada peristiwa begini-begini. Apa jawaban anakmu kira-kira? Sok toh ya, sok toh mah, gak percaya orang ini. Sama dengan anak-anak kita, bapak ibu sekarang cerita ke anak saya bersama. Biar boleh pas kayaknya HP, percaya nggak hidup tanpa HP? Dia mau bayang hidup tanpa HP. So bayangnya bukan, opanya tak tambahin. Tanya bapak ibu guru,
dulu pas listrik belum masuk, iso bayarnya gak urut tanpa listrik. Ayo, iso bayarnya gak? Nah, nanti kamu mungkin sama. Nanti kamu akan cerita dengan penuh hiperbola, aja saya pakai hiperbola, bertelebay. Nah, ayam buaya dengan serangan keluar, kadang ya ngerti ya, pokoknya ketemu macan ya. Jadi akhirnya apa? Kita sekarang anak-anak refleksi diri, hari-hari kita adalah hari-hari yang tidak sama dengan dulu, yang disebut dengan new normal. Berarti ke normal yang baru, iso normal tapi tidak sama dengan sebelum ada COVID. Kita ada COVID. Ceritanya, kalau mau jujur, berapa banyak saudara kita dulu-dulu tetangga mungkin sudah meninggal. Bisa dipahami anak-anak? Tapi sekarang kita masih ada. Itu judulnya Don't Stop and Go On. Apapun yang terjadi, jangan berhenti, teruslah maju ke depan. Itu SMP Negeri 1 Kota Kediri, sekolah terbaik di dunia. Don't stop and go on. Jangan berhenti. Maka jawabannya cuma satu. Syukuri apa yang ada. Kalau bapak ibu pun nanti gini nyanyi, syukuri apa yang ada, bukan apa tapi alpart ya. Kan untuk disyukuri, punya alpart maksud gak disyukuri ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah. Terus nih, tetap jalan hidup ini. Yang keempat apa? Yo, melakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi terserah bentuknya apa, kondisi apa, takdir Tuhan apa, tapi dia tetap mampu bersyukur. Terus kemudian tetap melakukan yang terbaik, luar biasa. Akan banyak ide-ide kreatif, inovasi justru pada saat semuanya tidak normal. Anak-anak, temanmu ada yang pendiam nggak? Sing lega ditutup kali jauh gak muni, gak minum. Enak? Ada kan udah gitu. Tapi saat menengah lek kebentuk, kecepet, ketatap, bengok apa? Apa artinya? Kadang-kadang potensi itu keluar ketika ada kecepet, ketika ada ketergesaan. Dulu sampai ada pelatihan manajemen of kepepet. Karena potensi kadang keluar itu justru ketika ada kondisi begitu. Allah tuh mau tahu dan senang pada kita. Dan mesti lek dikepuk, ora ditunduk, ora dicepet. Iki kalau pandang ngono wae model ini ya. Akhirnya sama Allah buat skenario, Allah mau tahu anak-anak. Wa makaru wa makarullah wa Allah khairu makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, sebaik-baik rencana, rencananya Allah. Ternyata keluar potensimu, bakatmu, passionmu, ketemunya justru mungkin waktu ada dari begini. Tapi segini Rasulullah, wahai anak-anak, nelongso hidupnya. Tidik menunggu gara-gara corona, ngomel itu, aku memiliki rasional, pinter ngomel, malah nelongso kayak gitu. Ya para anak, ayam saja bisa nelongso, apalagi orang. Enak tuh ayam goreng, nelongso. Dua ayam bisa nelongso. Ya para, mie saja bisa judes. Ya para, ya pelanggannya kurang gini. Mie aja bisa judes sama lagi. Orang, tapi ini kecil, tahunya saja bisa takwa. Nah, mestinya orangnya bisa takwa. Apa yang kita lakukan? Justru anak-anak hidup yang beda dengan dulu. Apa yang kafe oleh, pengen oleh, apa yang Pak Syukur kudu PCR dhisik, apa yang Pak pesawat, lah itu semua kamera-kamera ngono itu malah blunder, malah bahaya. Maka sekarang kita sadari anak-anak, hidup ini kita sekarang di posisi pandemi. Berarti segala sesuatu harus menyesuaikan. Itu namanya kalau bahasanya Mario Teguh, Bung Mario, tahu ya Bung Mario Teguh? Ya, kuper sekali, bukan super, kuper sekali. Itu apa? Beradaptasi dengan kondisi. Dua konconya udah adaptasi, dua lingkungan baru, adaptasi. Punya rumah baru, misalkan orang mau pindah, udah adaptasi mana? Sekalinya butuh adaptasi. Semakin cepat mau adaptasi, itu orang yang terbaik. Beda dengan orang yang tidak bisa adaptasi dengan anak di sini ngomel loh ya anak. Mama Pak Dede ya, Pak Dede dulu kuliahnya di Jogja ya, di UGM. Ada teman saya itu yang sinau serawat, gep, masuk terus, harap tugas Senin Kamis tahajud. Dan tetangga kamar tidak tahu masuk kuliah, atau kosong, atau Senin Kamis apalagi tidak pernah ke masjid. Pas ujian akhir anak-anak, mohon maaf ya, dilalah kersane ngalah, apa? Nanti kan dilalah kersane ngalah. Itu bahasa Arab loh sebenarnya. Dilalah itu betilah dengan izin Allah. Dilalah kersane ngalah. Saya suruh tadi teman saya, keluarnya londo ya. Tabunya viral misalnya. Itu IP-nya, IP itu indeks prestasi ya, hasil akhir rapot namanya kalau di kuliah 2,8. Sih gak tahu sekolah atau kuliah mau
gak tau ngaji, gak tau poso, tinggalah kersane ngalah 3,4. Meh ke video ini. Apa yang dikatakan teman saya setiap sinau anak? Sekapok ngaji ya saya. Mau saya harus sembahyang. Gusti Allah Raden, aku sebut sembahyang, sebut sinau, sebut kuliah, kok biji gue lek. Ladei, akhirnya dibuktikan. Oleh hari ini aku gak sembahyang, gak sholat tenan. Nelongso saya sebagai temannya. Tuh, contoh ini saya sampaikan bahwa harus bisa adaptasi. Di SMA 2 Kediri ada kelas, saya kan sering bina di, saya bapak ibu di SMA 2 Kediri, masih di lintas sekolah untuk bantu membina. Tahun 2000 itu ada seorang cewek kelas 12, dulu kelas 3 namanya Mas ya. Iku ngejek konjolnya nama masjid untuk Allah wapian pokoknya. Begitu UMPTN anak-anak masuk berhenti gitu namanya UMPTN. Semua temannya diterima. Ada SNSPAN, UGM, yang ITB, yang UNER, yang ITS, dia tidak diterima. Jam 2 siang telepon saya, Mas Darwis, mana keadilan Tuhan? Saya ngajak mereka baik, saya ngajak mereka ke masjid, saya ngajak mereka tutup aurat, mereka diterima semuanya. Dan saya ngajak orang nggak diterima, karena mau nangis semua. Saya jawab, apa sampai nangis menurut Tuhan tidak adil, ujung-ujung mak penduduk paling diterima di UNER paling benar. Apa yang menggugat Tuhan, terus marah-marah, terus malah ketemu di UNER? Apa yang mau ngelek, gugat Tuhan paling ganteng. Makanya harus saya sadari Mas Darwis ya, sugih yora, pinter yora, ganteng yoyo. Tapi saya bersyukur pada Allah SWT. Ada yang salah? Ada yang salah? Gak ada ya, bener. Saya ulangi, untuk percaya diri. Pinter yora, sugih yora, ganteng yoyo. Tapi saya tetap bersyukur pada Allah SWT. Ada yang salah Mbak? Gak ada, bagus. Makasih atas kejujuranmu, makasih. Jadi anak-anak, berarti kan suka gak suka di sini. Next, Bapak, saya bisa dibantu. Nah, nanti selain next, nah, bisa dibantu. Terus lanjut. Nah, jadi yang harus kita lakukan sekarang, anak-anak, setelah menyadari kondisinya berbeda dengan yang lain, yuk apa caranya biar ini bisa menjadikan kondisi ini kondisi yang terbaik. Refleksi itu setahun ke belakang. 2020 pas di bulan 12 bulan ke belakang. Berarti Januari 2020 sampai Desember 2020. Next lanjut, oke, terima kasih. Ini benar sekolahmu ya? Ada belum pernah kesini? Karena ada, kenapa saya tanya gitu? Anak teman saya yang kuliah di beberapa kampus di UNDIP, di UNER, UNS semester 2 anak durung lu kampus sih. Belum kuliah, lah kenapa? Tadi kan pas sampai harus ke kampus, belum mas. Saya nggak kenapa? Daring. Jadi daftar ulang sampai pembelajaran belum pernah ke kampus. Ospeknya juga lewat ospek di daring. Jadi anak-anak, next Bapak, saya ingin mengatakan pada teman-teman semuanya, kita kan sekarang ada di sini. Ada yang tidak sadar kalau kamu SMP 1? Ada yang sekarang? Ada yang di kedokteran benar? Nanti kita hitam, amin. Tapi sekarang kamu gini kan, Mas Wahyu kelas 8, Mas Java kelas 7. Baik, Mbak, kamu sekarang di sini. Kenapa Anda harus jadikan refleksi dikumpulkan sama sekolah termasuk di rumah? Sebagian yang muslim ini ya, karena kamu itu harta terbaik negara dan bangsa. Next, terus Bapak saya karena kamu adalah satu pewaris sah negeri ini. Ayo, sekarang ini usianya kepala 5-6 ke atas negara ini, mulai presiden, menteri, kepala BUMN, kepala kantor, bisa jadi kepala sekolah, bapak ibu guru, lurah, dan semua yang hidup di Indonesia kira-kira 30-40 tahun ke depan usia berapa? Kalau rata-rata sekarang usianya 50, Bu Dorong sekarang 60, berarti kalau 30 tahun lagi 90 tahun. Semoga tetap sehat. Amin. Bapak saya 91 tahun saya sepuhan, bapak saya itu lek daru pikirin-pikirin gak ketok mas. Apa maksudnya? Pikirin-pikirin gak ketok maksudnya gimana? Banyak mencep. Pak saya kan ragu. Itu sudah 1 tahun umurnya. Penyakit nol, tidak punya penyakit. Beda. Nah, umur 90 kan tidak mungkin anak-anak memimpin rumah sakit, memimpin BUMN. Siapa kira-kira yang akan menggantikan generasi-generasi itu? Kan ada semuanya. Makanya karena kami pewaris sah negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia kita cinta ini, maka satu-satunya jalan adalah Anda harus dijaga karena investasi termahal bangsa Indonesia adalah usia milenial yang disebut dengan generasi emas. Sadar dulu Mas dari depan, Mas yang di semua yang di rumah, Bapak Masjid Al Ikhlas dan yang di rumah, sadari dulu, sadar ya kalau kamu pewaris sah negeri, sadar ya?
Ada yang menjadi pewaris negeri Inggris? Pewaris negeri apa? Pewaris negeri New Zealand? Maju. Kamu pewaris sah negeri Indonesia. Sadar dulu. Sadar. Wih, sadar. Nah, baik. Yang kedua, karena kamu tuh harapan orang tua dan mertua. Udah, cukup. Yang mertua tak jelaskan berikutnya. Orang tua mana yang tidak berharap punya anak-anak yang smart, yang soleh, soleha, yang ganteng, yang cantik, yang bermanfaat untuk lingkungan? Mana ada orang tua tidak ingin punya anak gitu? Setuju tidak ini? Ada enggak? Termasuk calon mertuamu nanti. Nanti bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, nanti setelah selesai kuliah. Ada enggak kira-kira calon mertua mencari menantu? Kayak gak pokok sebenarnya marah. Ada enggak? Apa gak kasar Bapak Ibu guru? Goblok gak apa-apa sebenarnya gak sholat. Siapa yang dicari para mertua untuk menantunya? Smart, soleh, soleha, pinter, bermanfaat untuk umat. Siapa dia? Alumnus SMP Negeri 1 Kota Kediri. Diburu, apalagi kepala kantor pos, apalagi kepala bank, apalagi kepala BUMN, apalagi menteri-menteri. Yang dicari yang mengelola negara ini terbaik. Bisa dipahami? Sadar? Kamu salah satu di antaranya. Saya ulangi, sadar? Nah, yang ketiga, kenapa kok begitu? Mari refleksi. Semua potensi umur mas, dari 0 tahun bayi lahir jepret. Jadi berapa bayi lahir kamu dulu? Mohon maaf, agak sensitif, agak sarah. Kamu pas dibuat bapak ibumu ingat nggak? Ada sing ingat nggak ada? Mas apa namanya ini? Mas Salim, kamu ingat nggak Mas Salim? Bapak ibu pas membuat kamu dulu. Ingat sama sekali? Masuk. Pernah nanya nggak? Ya? Pernah nanya? Ayo, nggak ingat toh? Tapi ya, tanya pada ibu guru, bapak ibu biologi nanti dan anda pasti paham bagaimana proses terjadinya anda kita manusia di muka bumi ini. Dalam sejarah manusia hanya 3 manusia tidak normal kelahirannya: Adam, Hawa, Nabi Isa alaihissalam. Ya toh? Lainnya normal, pasti karena kerjasama yang baik antara bapak dan ibumu. Bisa dipahami? Yang menarik ini, bapakmu itu bapakmu ya. Kemarin dari ibu, jadi bapakmu itu anak-anak masuk laki-laki. Ya. Waktu kerjasama dengan ibu kan sudah banyak semua nanti pelajaran kok ini. Makanya saya bapak ibu guru di kita itu ada sering tanda kutip mengkritisi tentang pendidikan seksual karena sekarang yang muncul itu pendidikan hubungan seksual. Kalau di Islam ada namanya pendidikan seksual, bukan pendidikan hubungan seksual, beda banget. Kalau pendidikan hubungan seksual ngeri, hasilnya pornografi pasti dan pornografi nauzubillah misalnya. Tapi hubungan kalau pendidikan seksual yang dimunculkan reproduksi ini nanti tidak boleh dilihat oleh mama mahromu, ini najis, ini caranya bersuci, namanya pendidikan seksual. Sehingga dia itu balik tapi dengan akil anak-anak. Akil balik itu sendiri, akalnya dewasa balik ke jalan. Sekarang enggak ya, baliknya dulu akilnya masih di belakang. Padahal akil balik mestinya jadi satu. Tapi itu lagi-lagi pembelajaran buat kita semua. Kaulannya anak, apa kamu nanti? 500 juta loh alam ya, kalau salah diingatkan 500 juta spermatozoid yang dia punya dimasukkan ke ibu. 500 juta berebutan ikut audisi. Gelung sikut-sikutan, jejak-jejakan, banding-bandingan lewat audisi namanya itu Buffalo P sempit berlimpah zat masam di sana sehingga dengan kualitas mati. Buat sebutin botolnya buat bandingi dari 500 juta, karek 100 juta, karek 1 juta, karek 6 juta, karek 1 juta, karek 10, 5, loro head to head kamu gelung terus kemudian nyantol di ovum satu ibu si totil jadi sigot membelah dan terusnya jadi janin. Siapakah itu? Berarti kelahiranmu sudah mengalahkan kompetitormu loh bisa. Ayo, lo mau kamu guys ngalahnya lo kamu sudah ditindak urin kalah mati. Atau misalkan akhirnya lahir kok kayak iwak sekali lagi 10 200 umpama ya. Untuk buat hikmah kamu beli pecel antrimu ewan karena dia ibu melahirkan 10 anak. Bisa dipahami? Tapi untung Anda sudah memenangkan pertempuran dulu. Makanya potensi itu ada pada usiamu mas, mbak. Sadar nggak? Tak beri 3 kesadaran dulu refleksi. Pertama, kamu pewaris Indonesia. Sadar? Sadar? Makanya kamu sudah masuk organisasi di sini spektakuler. Pokoknya saya yakin anak sekolah, mahasiswa termasuk aktif juga di organisasi. Saya pikir dia selangkah lebih maju.
Setidaknya syarat dan ketentuan berlaku loh ya, dia mampu mengatur waktu, dia tetap belajar. Setidaknya nanti akan terpakai ketika kamu di kehidupan itu. Saya yakin. Oke ya, satu pemirsa, sadar? Yang kedua, kamu harapan orang tua dan mertua, sadar? Ojo sampai PHP bro, sis. Mosok ditunggu-tunggu karena kamu punya segalanya kok malah PHP, memberi harapan palsu. Biasanya sih sering PHP siapa mbak? Laki-laki ya Allah. Yang tadi mbak Ibu ini laki-laki, memang laki-laki itu semuanya buaya. Kalau laki-laki buaya, perempuan itu penyayang binatang. Jadi kalau pas akhirnya, yang ketiga sadari bahwa potensimu ada pada kamu. Karena begitu kamu sudah tidak muda lagi nak, adik-adik, usia mulai 30, 40, gurung penyakit sing teko, gurung mulai ada kerepotan-kerepotan. Nanti jangan-jangan seperti kata Albert Einstein. Einstein mengatakan satu-satunya yang ku sesali saat tua adalah hal-hal baik yang terlewatkan pada waktu muda. Berkali-kali di media sosial kamu juga sering mendengar penyesalan selalu datang di belakang di akhir. Kalau di depan namanya, ya kenapa tidak mendaftar? Makanya William Shakespeare juga mengatakan siapa yang naik panggung tanpa persiapan, bersiaplah turun panggung dengan penuh kehinaan. Betul? Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, benar? Maka dari situ sekarang ada pada kamu semua loh ini. Kamu mau melayu kencang usiamu, kamu mau melihat dengan jelas di usiamu, mendengar dengan tajam di usiamu, fisik segalanya ada. Lakukan khalaqal insana fi ahsani taqwim ada pada kalian, segalanya bisa. Belum bisa, aku bilang misalkan sampai ini nasihat ya, kamu mau mabuk 3 gendul sekalipun. Tahu gendul? Ini bahasa lama di sini. Gendul, ngerti gendul? Botol. Biasanya di desa-desa apa ini? Gendul, jingklong, beruang. Dia tak ngarang. Gendulnya mau mbak? Nggak tahu, Masya Allah, ya anak baru semua ibu. Ini ternyata nggak tahu gendul. Walau botol gendul itu transisi dari botol, tapi dia nggak iso nih Indomaret atau Alfamart. Mbak ada teh gendul sosro nggak bisa. Meski gendul itu translate botol, ya, tapi ada bilang teh gendul sosro menjadi teh botol sosro di Indonesia nggak iso. Brand itu nggak bisa dirubah, namanya branding nggak bisa ditranslate. Atau obat jingklong autan ya. Oh enak. Tanggal obat apa jenisnya? Nyamuk. Paham ya? Nah, kamu mau mabuk itu bisa orang tua lagi saat slow bisa gelas dia kaget. Naudzubillah, rumah naudzubillah, ada yang berzina sehari 3 kali, kuat. Naudzubillah, rumah naudzubillah. Orang tua lagi mau aja terjatuh umat mati. Apalagi nuri-nuri yang zina ya, bukan sah. Maka dari situ sadar 3 ini membuatmu berefleksi. Loh, Allah beri saya potensi luar biasa. Ternyata sama segini-gini aja, mesti ada yang masih belum saya manfaatkan, belum saya maksimalkan ini. Itu tujuannya. Maka nanti akan keluar kalimat 2022 tidak ada lagi karena malas belajar misalkan, tidak ada lagi telat sebulan misalkan, 2022 tidak ada lagi bentak orang tua misalkan. Itu komitmen namanya. Bisa dipahami anak? Itu namanya memanfaatkan refleksi dan berubah baik. Next, lanjut, nah sekarang ini besok kalau masuk di foto ya Allah beneran biasa lah ya sekarang sampai ini guru berarti kan nyenyak berarti ya. Dipuji, ngomong pada guru. Aku kudu piye saya ini. Ya kan gitu. Next lanjut. Nah, sekarang jawabannya. Saya ingatkan sabda dan yakin berikutnya anak-anak. Konten SMP 1 memang jagonya ahli Al-Quran ya. Maka saya ingatkan. Al-Isra 36 anak-anak. Ayat ini menginspirasi sekali buat saya anak-anak. Senang kali ayat. Ya semua ayat memang menyenangkan namanya firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bunyinya? Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Apa kata Allah? Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Ini ajaran agama Islam, kabeh kudu berilmu. Ini kon pinter. Jadi mohon maaf ya anak-anak ya, tak dudui. Ini rahasia, cuma ngomong rahasia. Rahasia untuk ngomong pebisnis itu mas, entrepreneur, apa entrepreneur yang dicari fitrahnya cuma 3. Kalau ngomong jujur, kalau berjanji ditepati, kalau diberi amanah dia menuntaskan. Wis kok, kalau enak mitra bisnis punya karakter begini, dirangkul biaya invest keluar berapapun no problem. Lawan dari 3 ini apa anak? Kalau ngomong bohong, kalau janji dikali, kalau diberi kepercayaan
dikhianati. Kira-kira mau nggak pebisnis punya mitra kayak begitu? Bukan hanya pebisnis, kalau mertua aja lah punya calon mantu kayak begitu, mau nggak? Artinya apa? Namanya apa? Kalau ngomong bohong, kalau janji dikali, kalau percaya berkhianat, namanya apa? Kalau dalam bahasa agama, ngeri, namanya ngeri, bahasanya kan munafik kan. Padahal orang munafik itu innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik ada di neraka yang paling bawah. Lah, Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan 16 abad yang silam loh Mbak. Tahun berapa itu? Tahun 672 enggak salah kalau Masehi. Itu mengatakan orang ini akan menghancurkan kehidupan di bisnis. Begitu ketemu orang berbusa-busa yang ngomong, ternyata menipu. Ternyata ketika janji, udah tak bayar bulan depan, bayar. Begitu ditagih, jadi bulan depan, kan bulan depan. Ditagih, jadi bulan depan, ya kan bulan depan. Akhirnya apa kata? Rai, tak akan mau lagi aku bekerja sama dengan kalian. Jadi akhirnya apa teman-teman? Kita mengatakan ajaran agama ini anak-anak jangan dianggap kuno. Justru semakin akhir zaman ini, semua apa yang diajarkan agama itu memenuhi dan dibutuhkan. Contoh. Surat Al-Hujurat tentang orang fasik membawa berita. Apa kata Allah? Fatabayyanu, cek dulu. Pagi-pagi lagi melek, lagi mari subuhan buka WA grup, enak berita berat. Orang dibaca bisa langsung buat share ke grup lain. Gak dibaca untuk seolah-olah jadi pahlawan. Aku memberi informasi yang pertama pagi hari. Begitu grup lain buat share sembalasi. Ngawur ini, kok ini ngapu sih? Mosok menurut jawaban. Jangan dikira menyebarkan hoax itu berita hoax fitnah ngeri loh ya. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi maksudnya anak-anak ini refleksi juga. Kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang kamu gak ada ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad itu bukan hati, hati qalbun, fuad itu hati sanubari. Kullu ulaika, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah SWT. Anak-anak dari depan belakang, yuk kita refleksi sebentar. Masih ada depan sebenarnya? Riko, Mas Riko, mbaknya paling pojok belakang sama namanya? Ya, viral. Mau tunggu viral ya. Semua di sini merasa stres, sebab. Ayo sekarang kita hitungan. Anak SMP 1 cerdas. 1 detiknya. Kira-kira Anda melakukan sesuatu berapa hal dalam 1 detik? Kira-kira ayo. Kira-kira dulu. Ini refleksi nanti. Itu nempuk bisa detik. Langsung lihat contohnya. Kedep, nangop, ini tangan. Ukur. Dilitasi konjoni. Kadang hanya tahu ya. Ayo kira-kira dalam 1 detik berapa kali berapa sesuatu yang bisa bareng. Bisa jadi 5 ya, udah kerja, yang bekan, yang mungkin angkot, yang mungkin ungkep boyok. Oke, kita anggap 1 detik berapa? 5 kegiatan. Paham anak-anak semua di sini? Ya, hitung dulu 5. Dalam 1 menit berapa detik? 60. Berarti berapa hal yang kamu lakukan selama 1 menit? 60 kali 5, baik berapa? 300. Tahan dulu, berapa menit? 1 menit ternyata kita punya 300 hal yang kita lakukan. Berarti kalau 1 jam ya itu banyak gitu. Ayo, 300 kali 60 bro, betul? 18.000. Aku untung bisa 18.000. Betul ya? Itu kalau 1 hari kali 24 berapa kali? Itu 1 hari. Nah kalau 1 tahun kali 365. Ternyata bapak-bapak ibu anak kita nanti menghadap Tuhan membawa miliaran sesuatu yang kita harus bertanggungjawabkan. Ditanya sama Allah, kok ngawak? Kok bukur-bukur? Kok ndelok HP ini? Kok ngirim WhatsApp ini? Kok buka gambar ini? Kok tidak mengikuti perintah orang tua? Banyak dalam amalan itu sama Allah sudah ditanya. Maka familia anak Alisa Tigana inna sama sesungguhnya pendengaran, wabah soro, penglihatan, wabah ada, dan sesungguhnya hati, kulu dan semuanya mulai yang demikian itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah SWT. Paham anak? Sadar dulu. Kalau ini sadar, nanti waktu demi waktu akan kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Kayaknya nganggur. Karena Allah tuh benci sekali dengan yang nganggur. Orang nganggur itu menunjukkan dia itu tidak bersyukur nikmat Allah. Berarti tidak punya tujuan, tidak punya target, tidak punya sesuatu yang mau dilakukan. Itu mesti mau nganggur. Anak SMP 1 gak ada yang begitu kan. Yang kedua, Al-Zazalah ayat 8 mesti paham, mesti tahu. Iya bunyinya. Yo.
Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun Allah akan melihatnya. Betul anak-anak? Wes ya, sekarang ditahan dulu penjelasan Mas Haris tadi dari awal sampai depan. Tahan dulu bahwa ternyata waktu yang diberikan Allah kepada kita tidak ada satupun yang tidak ada gunanya dan tidak ada peluang sesuatu yang baru ketika waktu itu ada pada kita. Anak-anak, ketika kamu bangun tidur jam berapa Mas ini? Namanya apa? Mas Hari? Fahri? Mas Fahri? Bangun jam berapa tadi? Isi orang isi 4:30, luar biasa. Sekarang subuh jam berapa? Yo, subuh jam berapa lagi? Kok 3:30 waktu jurusan di 3:30 yang subuh ya Allah. 0351 agak siang dikit. Jadi bayangkan, kamu tadi berangkat dari rumah jam berapa? Kan jam 6 sudah masuk. Setengah 6 kecil. Jam Mas Darus di sini kelas 1 masuk siang dulu. Kelas 1 masuk siang. Jadi zaman dulu anak-anak kelas 1 bos SMP SMA itu masuk siang jam 1. Tiap Rabu ada guru saya namanya almarhum Pak Radi, Pak Suradi, tapi panggilnya Mbah Radi. Anu ya, Mbah Radi. Setiap Rabu pagi disuruh masuk jam 5 pagi. Iya, nek subuhnya jam 5, setengah 5 cek apa subuhnya jam 4 kurang 4 kan kita padang jam 5 itu. Tapi nek subuhnya itu pas jam 4:26, itu jam 5 cukup peteng. Makanya ibu saya ngenteni di dalam ngetoknya sampai hilang penglihatan kita. Dari pandangan kita. Jam 5 pagi jadi kalau nanti dari jam 1 masih siang itu. Sombong ini ya. Kalau kita dulu setengah 5. Jadi anak paham ya? Bangun pagi serius saja. Ciri orang bahagia itu bangun pagi nih. Bangun tidur. Berdoa masih. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa yusur. Hari baru, peluang baru, harapan baru, semangat baru. Semangat aku semua mulai ya. Semua pagi, tapi sing duwe masalah Mbak, bangun tidur masuk turune jam 09.00. Kuwi terasa gelisem. Yo, wis isuk cek ngantuk. Sehingga bangun tidur doanya bukan alhamdulillah ahyana ba'dama amatana, tapi bangun tidur doanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lapo ibu kamu? Dari apa? Pengen turu, mana? Padahal turunnya suwi. Karena dia betul-betul merasa iuh sekolah, iuh tugas, iuh dengan satu. Yang punya masalah biasanya dengan kawannya itu berangkat sekolah itu tuh ogah-ogahan. Dulu kita sahabat teman begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Pernah dengar ini ya? Kini kita berjauh-jauhan, kau jauh diriku karena sesuatu. Nah itu Pak. Apa artinya? Kekoncoan koyo antung. Itu kan jadi kempol, nyanyi apa? Senjata sekarang bersahabatan bagai kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Tapi lesnya jadi kempol. Sobat Ambiar di Jawa ini. Kekoncoan koyo antung. Kan kepompong entung saja. Paham ya? Akhirnya nggak ke sekolah, bangun tidur hari baru itu malah berat. Maka anak sekarang, next, jauh, mudah-mudahan videonya bisa diputar lah ini. Nah, ini bisa diklik. Ada ini, oh, pakai ini mungkin ya. Kalau nggak bisa langsung mungkin keluar di file saya, dilepas. Ini coba, kira-kira judulnya di flash saya tadi. Mohon maaf ya, nggak bisa langsung, nggak bisa langsung. Di flash saya, di folder saya tadi, Bapak saya. Nah, generasi zaman saya ini, nah itu, nah coba ada pilih, kita refleksi. Kalau ada suaranya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi penyegar buat kita. Harap bersabar, ini adalah ujian ya, tenang saja. Tunggu dulu. Alhamdulillah, insya Allah, tentunya menunggu bisa jalan. Apakah generasi ini ada pada kita sekarang anak-anak SMP 1 punya tujuan jelas, harus refleksi. Yang di rumah sampai tahu itu mau dalam pengen dulu aneh ini kayak itu merasa wah itu ini pilihan satu, pilihan dua. ini kita Pilih di siapa
Ya, saya tidak menyebut ini boleh, tapi kan generasinya serius kayak gitu tadi adalah tawuran, mohon maaf ya, tenaga, darah, pukulan diarahkan untuk bukan untuk pembelaan negara, pembelaan agama, pembelaan keluarga, tapi konco-konco ini hanya masalah panggung. Situ emang lebih luar biasa, tangisan keluar, artinya itu loro-loro gitu ya, hanya karena masalah cinta. Loh, iki loh posisinya PT Semen Gresik butuh orang yang tidak lebih. Iki loh Pertamina butuh orang-orang yang kuat-kuat kayak ada sampai satu kota ini Kediri ini. Ini loh, nah, ini loh butuh yang luar biasa. Makanya saya betul atau inilah kondisi-kondisi yang ada. Lanjut next, mohon maaf ya kalau nggak bisa langsung terlali ini akan zoom ya, zoom memang harus 2 kali. Nah, itu lanjut ya teman-teman. Yang berikutnya, nah ini harus kamu lakukan. Setelah kita sadar-sadar tadi anak bahwa Anda betul-betul dinanti banyak orang. Next, lanjut. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan kemarin, masa lalu, sekarang, dan besok. Saya ulangi anak-anak, kata Imam Hasan Al-Basri, kemarin kita tidak bisa kembali, besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang ini yang kita harus mati-matian di dalam. Sekarang tempat untuk bertobat masa lalu misalkan, dan merancang mimpi untuk masa depan. Hari ini adalah kenyataan mimpi kemarin. Jadi bagian anak. Jadi kemarin ada apa? Rabu, Anda Rabu sudah punya schedule. Besok Kamis main sekolahan akan ketemu pembicara si Goncoy misalkan gitu ya. Ini gua si Goncoy pasti ya. Padahal kan aku pulang jam 10 misalkan. Pulang ini setelah aku tak beli pulpen. Sudah perencanaan. Berarti hari ini yang kamu lakukan ini itu adalah akibat mimpi cita-cita Rabu kemarin. Jadi pahami? Dan Jumat besok sesuatu yang kita rencanakan hari ini, begitulah hidup anak-anak. Kemarin, sekarang, dan besok itu saja kok hidup itu. Kemarin kelas 6, kemarin kelas 7 kan yang lalu, masa lalu, biarlah masa lalu. Begitu ketemu ada coba depan, semangat ya. Begitu ketahuan masa depan, pokoknya masa lalu gitu. Kemarin aku jatuh di situ kayak ngelungin, mungkin aja nih. Kok bisa mikir dia? Pengalaman masa lalu kemarin, bisa dipahami? Makanya mohon maaf, perempuan-perempuan mbak, karena kamu itu lebih rentan untuk tanda petik lemah daripada laki-laki, maka hati-hati menjaga diri ya. Tetap ikuti kaidah sekolah, pemerintah, orang tua, agama. Selamat insya Allah. Jangan ikuti kaidah apalagi di media sosial tidak benar. Kemarin, sekarang, dan besok. Sekalanya anak, berarti tahun 2021 kan kemarin. Insya Allah pekan depan Allah izinkan kita ketemu 2021. Berarti 2022. Berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Next, ini banyak film lagi. Nah, lain aja. Mari manfaatkan evaluasi diri, ayo lebih baik. Ada yang mau menceritakan ke saya satu aja, satu cowok, satu cewek. Kira-kira apa yang ada impian di benakmu untuk 2022? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Saya bawa buku satu tapi di tas ya, di buku apakah buku ini masih perawan? Mungkin ada yang mau menjadi hadiah, silakan. Saya ulangi, ada yang mau menyampaikan kira-kira 2022 mau ngapain? Ada yang mengatakan, saya bisa kita umroh dengan bapak ibuku. Mantap. Wis buka apa guru umroh ini? Tidak ya, belum ya terbatas. Ayo, teman-teman, ada yang mau menyampaikan kira-kira Anda mau melakukan apa di 2022? Wah, mantap ini. Kita pakai ini mau sekali. Lagi ini Indonesia ini leg kedua senang melawan Singapura nanti jadi lolos ke final nanti ya. Oke. Namanya siapa? Jana Indah. Jana itu apa namanya? Surga. Oh, dia kan izin nama dulu. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Asli? Rumah? Asinan. Ngasinan. Asli ya Allah. Terima kasih. Itu Ngasinan kalau di daerah Kasembuan dan namanya Desa Pahit. Iya, nah. Bisa. Mbak Jana, kira-kira Anda punya sesuatu di 2022 yang punya target atau tujuan apapun? Target tujuan saya bisa mendapat peringkat di kelas, bisa memperbaiki nilai-nilai saya yang buruk. Bisa pernah nilai buruk? Pernah ya? Pernah apa sering? Oh pernah. Beda ya pernah sama sering. Jangan sering ya. Oke. Bisa memperbaiki sikap saya yang egois, yang marah, yang kurang sabar, menjadi yang lebih baik, menjadi sabar dan lebih rendah hati. Oke, saya tanya dulu. Apa analisamu kok sempat dapat nilai jelek? Mungkin saya
kurang belajar dan lebih sibuk main HP. Iya, main HP, main HP. Oke, satu ya ketemu. Terus kedua, kenapa kamu bisa mengatakan aku egois? Apa contohnya? Saya sering mengabaikan pendapat teman-teman saya. Sering mengabaikan pendapat teman-teman saya. Apresiasi kejujuran luar biasa sekali dari berarti sudah ketemu penyakitnya, tahu penyebabnya, ini penting anak ya. Dia sudah ngomong penyakitnya. Ternyata tak tanya, sebab dalam apa ngeloro liver, apa ngeloro panas, kenapa kok tadi ketahui? Berarti obatnya apa? Obatnya ketika dapatnya jelek karena malas belajar, karena mainan HP atau egois tadi. Obatnya apa 2022? Obatnya berdoa dan takwa kepada Allah yang pasti tawakal. Berdoa tawakal. Itu kan pada Allah. Ikhtiarnya gimana bentuknya? Apa yang kamu lakukan? Belajar lebih giat lagi. Kalau ada gangguan HP, ayo. HP-nya. Daringnya 10 menit, YouTube-nya 2 jam. Apa Mbak Jana? Kira-kira? Kan HP tadi gangguan utamanya. Iya. Kira-kira saya usul, HP-mu kasihkan orang tuamu, ya. Aku saya gak HP-an. Wani? Tenang. Tenang. Kan kadang nggak ber-HP nggak mungkin ya karena daringnya di sana. Tapi oke, kamu ini ya dengarnya baik-baik teman, hikmahnya. Ketemu penyakitnya, tahu sebab kenapa sakitnya itu tadi, dan sekarang dia mencari solusi bersama-sama. Baik, paham anak-anak? Sekarang masing-masing merenungkan apa ya kira-kira sama nggak dengan dia sama? Kalau sama berarti jujurlah bahwa Anda punya satu penyakit. Saya punya penyakit jelas dulu mas, kayak ini masukan. Saya dulu sering terlambat. Saya pernah kerja di pabrik susu jadi supervisor anak-anak. Ketemuan supervisor Kediri di Tulungagung jam 7 pagi. Saya ulangi. Dan saya santai, kan yang ditunggu saya. Akhirnya saya mengantai. Padahal saya di Tulungagung di rumah mertua. Jam 7 kurang sempat baru berangkat dari dari mertua. Perjalanannya sekitar setengah jam lah sampai di Kepatihan itu Tulungagung. Ternyata bos saya BA begitu, super sederhana dan saya ingat itu tahun 2006 gitu. Dan itu berubah. Tahu penyakit saya waktu apa tulisannya? Terlambat itu menzolimi orang lain. Yang dari Galai jam 2 kan pagi-pagi jam 3 demi tidak terlambat. Yang dari Solo waktu itu ada pengawas juga datang. Lah kok saya ditunggu malah suantu ilmunya Tulungagung. Jawabannya tegas sekali situ. Terlambat itu menzolimi orang lain. Dan kita paham ya, menzolimi termasuk dosa besar ya. Masa terlambat. Sejak itu Allah izinkan saya termasuk yang tidak ingin terlambat di acara apapun. Termasuk tadi sebenarnya agak terlambat saya. Terus saya SMS Herman saya agak terlambat dikit mampir pom bensin ini. Agak mules. Mampir pom bensin saya tadi. Orang tua bensin, ya gue ya. Nah, jadi bapak-bapak ibu anak-anak sekarang satu ketemu penyakitnya evaluasi diri belum? Yes, kayak kata Umar bin Khattab apa anak-anak? Umar bin Khattab siap malam bawa pecut. Boleh nanti bukunya nanti dekat ke kepala sekolah ya, karena dapat hadiah dia. Terima kasih Mbak Jana ya, anak-anak ada ya. Setelah ketemu kita penyakitnya dulu harus jujur mengevaluasi. Nanti kata Umar bin Khattab begini. Jadi ngordot, Anda berminggu mikir, mengapa Umar gue? Katanya pas do, memang mukul sedekah ya. Wow. Tapi gak menyakiti dan membekas. Ingat ya, mukulnya mukul orang. Jangan mukul menyakiti malah haram untuk bawa silet. Darwis mau gak jamaah. Lalu jenenge masa stres lah gue. Gak boleh menyakiti diri gitu. Mau mukul, untuk membuat melejit. Saya ulangi anak-anak, cara menilai diri evaluasi kan lebih baik. Umar bin Khattab lagi pas melihat kebun-kebunnya kan kaya raya, mau kaya raya. Ingat anak-anak yang sampai satu, saya ingatkan semua sahabat Nabi termasuk Nabi kaya rayanya luar biasa. Kalau gaya itu sederhana, tapi mereka kaya raya luar biasa. Serius, di bukunya Profesor Anthony Sofyan anak kekayaan para sahabat termasuk mazhab Imam Malik, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, sugih. Cuman cara hidupnya sederhana. Paham ya anak ya? Jadi nanti saya sarankan menjauh ada sampai satu sugih, sugih. Karena mau sugih itu mesti bermanfaat buat yang lainnya. Tapi syarat ketentuan berlaku. Jadi sugih tapi takwa, enggak sugih tapi enggak play. Malah menyakitkan hati orang lain. Saya ulangi anak. Apa tadi? Umar bin Khattab pas nonton, ingat ya zaman Nabi tidak ada mic, nggak ada jam,
Maka dia baru ingat tuh, agak sore, buru-buru keluar dari kebun, terus menuju Masjid Nabawi. Ternyata Rasulullah dan para sahabat telah selesai sholat jamaah asar. Dia merasa lalai melihat kebun-kebunnya sehingga ketinggalan sholat asar berjamaah. Dia akhirnya menghukum dirinya, sepertiga hasil kebunku sedekahkan ke fakir miskin. Sepertiga hasil itu nilainya miliaran. Ayo, ijal. Demi Allah, supaya dirinya tidak mudah-mudahkan dalam pelanggaran untuk dirinya. Jadi sekarang anak-anak, mari agar sesuatu yang membuat Anda nanti terpuruk lagi, katanya Mbak Jana tadi, kalau dia ya begini, egois, suka nesu, moto, marah gitu ya, maka orang raison nesunya aku tidak boleh nesumannya aku. Saya dulu waktu SMP di sini anak-anak, saya tulis di kamar saya hadisnya Nabi, orang kuat bukanlah orang yang menang gulat, tapi mampu menahan marah. Jadi lepas yang ngomong ini jopo kalau itu ada bapak, ada mas mbaknya, buat untuk kamar mau coba aduh kaulah nesul baik minimal itu untuk ajas adem sari ya agak adem kok malah endorse aku ya. Paham anak? Next kita bapak saya lanjutkan 10 menit lagi ya. Nah sekarang apa yang perlu dievaluasi? Lanjut, ini kita cepatkan. Pertama yang kamu evaluasi anak, ingat. Next, kita tulis saya di sini. Mengikuti umum, orang umum, tapi mengikuti, jangan mengikuti ini umumnya orang. Maksud saya itu tidak semua teman-teman yang di umum itu mesti selalu benar. Kadang kita perlu sendiri berbeda dengan yang lain. Alasannya cuma satu, kalau orang-orang kebanyakan teman-teman salah. Misal, mohon maaf ya, ada kemarin kasus salah satu SMK yaitu janjian kemah bareng yang lalu, lanang wedok. Terus ada yang tanya ke saya, Mas Dari apa melu enggak? Lu kok ngoleh lo lanang wedok bapak ibu pokoknya ini jadi data lanang wedok. Lu terus piye? Kok Mas kok pisah jejer orang jadi sitok? Ya mesti gak mungkin jadi satu pisah. Tapi kita tahu kan siapa yang mengawasi di sana. Ada orang tua, ada guru kan nggak ada. Terus tanya ke saya malah minta padamu jangan ikut. Dan kalau perlu ingatkan teman-teman, ingat di Gunung Lawu musuhnya adem di sana. Akhirnya dia mengambil sikap, oke gak melu. Dimusuhi mungkin Mas, Mbak, mungkin kamu nanti le api, pinter, karena kamu dilok nih. Wah, ngaji, masjid, sok alim, sok suci, sok surga. Kau mesti. Balas aku ya apa kira-kira? Bene di bangkuin sok dosa sok neraka. Itu kalau kamu balas begitu berarti kamu sok beneran itu. Enggak boleh gitu ya. Kita itu kan aku bisa belajar untuk ngano ya aku ben istiqomah malah gitu. Ayo enggak aku ya. Oke ya. Ini satu. Kaidah yang perlu teman-teman lakukan apa yang dievaluasi, jangan-jangan saya masih ikut juga banyak orang, banyak teman-teman yang sebenarnya salah. Dulu menjauh kesadaran dulu, bro. Saya dulu di SMP 1 terkenalnya salah satu nggak pakai mic sih aku. Terkenal mulai mulai disuk mali pedai koncoku. Jangan diikuti contoh salah ini ya. Jadi mulai pedai koncoku terwalik. Apa sadile ning isor dadi padha kabeh ro iki kelakuane Darwis wae ini kan. Kalau di SMA 2 dulu saya bagian mali ya. Kalau sepiannya tak ada ning ngarep kabeh mono. Enggak mau teriak itu mulai dhisik sepiannya mencoba tak waduk ning ngarep kabeh. Ngerti kabeh iki mesti kelakuane Darwis. Kan dulu SMA kelas 1, kelas 2, kelas 2 saya kenal masjid Takmir Masjid Al-Anwar, SMA 2 segalanya berubah anak-anak. Akhirnya dianggap Darwis kesurupan ini kok maling ini. Jadi ingat anak-anak ya, tidak semua yang diikuti banyak orang itu selalu benar. Next lanjut. Nah yang kedua ini iman, ibadah, akhlak. Mari kita evaluasi. Jangan-jangan anak-anak masih banyak yang ada yang berbahaya dalam hidup beragaman kita. Dosa terbesar apa enggak? Syirik. Hati-hati. Syirik itu buaya. Nah ini Ustaz Saifuri akan menjelaskan lebih detail terkait dengan masalah kesyirikan ya. Tapi itu dosa tidak diampuni Tuhan. Hati-hati. Kita refleksi. Jangan-jangan ada hal musik yang saya lakukan. Mulai yang paling besar kalau tidak nyembah hutan enggak, nyembah kuburan enggak, tapi masih ada sedikit-sedikit yang ada ketakutan bukan pada Tuhan. Lewat kuburan ini dinding ngebel. Gak apa-apa ngebel banyak yang lewat. Besok masih lewat culit bukan. Dinding menjauh di bawah kan ada sebagian masyarakat. Saya pas naik Grab waktu itu pulang ke Pare, pasnya Pare anak-anak ya. Alasannya sih bujel sih. Naik Grab itu pas rumah saya kan lewati kali, lewati kuburan, lewati sawah. Jadi menurut saya rumah saya di besok, kalau pinarak dengan naik kaduan makanya itu lewat kuburan, dinding, Mas, siapa sih mobil? Loh, gitu Pak, lewat kuburan ini butuh mobil. Biasanya kan kita apa? Biasanya nunggu niki, lo izin gitu Pak. Begitu ketuk kuburan ngebelnya, dinding, loh kok mobilnya Mas, ya izin berlewat ya. Ya sudah dia punya keyakinan gitu kok,
masalah, tapi hati-hati. Nabi dawuh misalkan, sapa saya percaya karo ramalan, ini yang hari kena banyak anak muda ini. Tertolaklah ibadahnya sholatnya 40 hari. Kadang-kadang akhir tahun ini anak-anak banyak peramal loh. 2022 ada pejabat yang jatuh, 2022 ada pasangan selebritis yang berpisah, 2022 lapak jenengan resani anak-anak. Terus percaya hati-hati provokasi siapa? Syaiton. Inna syaiton lakum aduun. Hati-hati ya. Termasuk zodiak bintang sebagian mengatakan jangan. Menurut arah nanti Gemini. Lahirnya apa Gemini? Bulan apa Gemini? Nggak apa ya, belum tidak tahu. Gemini, minggu ini kesehatanmu terus menurun karena kamu kurang istirahat. Ya sebenernya itu ramalan lagi aja ya. Scorpio, keuanganmu menipis karena kamu kurang pandai menghemat uang. Oh ya bener lagi. Mesti rasa ramalan yang ini kabeh kode. Tapi hati-hati ya. Itu ada jebakan. Di MUI itu sempat ada fatwa untuk zodiak bintang dihukumi masuk kategori syirik. Ada sedikit penjelasan. Ini hanya evaluasi, refleksi ke depannya gimana. Terus ibadah. Nah, ini yang paling penting. Sholat itu berapa? Sehari berapa kali? Laki-laki saya beritahu, sholat laki-laki itu tetap dianjurkan jamaah di masjid. Kalau ada cowok sholatnya di rumah, itu namanya cowok solehah. Bener kan baik-baik? Nanti tak berikan mukena warna pink kasih pita di sini. Laki-laki di masjid, pemberani di masjid. Oh, sampai ada kalimat ini masjid Al-Ikhlas ini masuk butuh bantuan juga untuk amal jariah ini. Insya Allah alumni menurut tadi pesannya Bu Satriani juga saya sampaikan nanti ke grup. Kemarin saya sampaikan ke grup saya di angkatan 89. Itu saya lahir sampai keluar dari SMP 1 itu 89 ya tadi. Terus lain mau guru? Iya, bapakmu mulai jangan-jangan juga. 89 itu saya sampaikan di grup. Nanti aku naik sekolahan. Waduh, loh, jadi sekolah mana? Enggak, nanti saya sampaikan masjid ini. Karena alumni SMP 1, anak-anak adik sukses semuanya. Mungkin Mas Heru yang belum ya, tapi kita berusaha untuk sukses ya. Success is not destination, but it is a journey. Sukses itu adalah proses, dia bukan tujuan. Terus ada berusaha. Maka anak-anak lihat, ibadah itu 5 kali. Ojo sampai kena kuat, Mbak, Mas, dengarkan baik-baik. Gunung kan kudaki, samudra kan keseberangi, masjid kan kulewati. Ojo sampai ngomong bro. Kacau sampai ngomong bro. Mohon maaf nih, munggahnya lalu kuat. Uang jutaan kembali ke Kepulauan Riau untuk wisata kuat. Mohon maaf, ini bukan anjuran tapi cerita. Ngangkat pacarnya sing body. Apa sing body? Ombo tuh gede. Umurnya bobotnya 80 kuat. Lo isu-isu lo, mancal kembul segini 2 kilo abot ya. Ingat ada ibadahnya di evaluasi 2021. As-sholatu khairum minan naum artinya. Makanya Anwar Zain itu pernah mengkritisi. Dan sing ngadan mare sepo. Jadi les adan ini as-salatu khairum minan naum. Jadi sholatnya ndak naumnya tuwa. Naumnya apa sih? Turu, begitu turu ngajar paling turu naik. Kudune kan as-salatu khairum minan naum. Oh, ngono sholatnya tuwa. Turune ndak. Gara-gara turu ngajar itu jari Anwar Zain tambah kemul. Malah berubah. Ingat anak-anak, refleksinya 2021. Atuh kacau sholatku ini. Sholat itu ala waktunya, sholat di awal waktu. Mosok penerus bangsa untuk bab sholat saja. Ingat anak-anak, biasanya si ceweknya diberitahu, pilih cowok itu tentang pada Allah. Kalau tidak, Allah aja dilupakan, apalagi kamu. Jadi pahami? Maka dari itu, evaluasi terus-menerus. Aku sholat gue, kayak ini. Lalu sholatnya awal waktu ke masjid. Evaluasi lagi berikutnya apa? Tumak ninahnya kak. Saya punya buku judulnya Kecanduan Sholat. Jadi Mas Daris ini menulis buku yang kebetulan untuk anak-anak muda. Kecanduan Sholat judulnya. Ya apa? Karena non saya Bapak Ibu. Kebetulan saya punya BNN Pak Sarden ini. Badan Narkotika Nasional di Kota Kabupaten. Sering ketemu anak sakau. Ketemu anak sakau tuh saat ini gitu mau sek dulu Mas Mbak. Sirah dibantuk-bentuknya tembok. Rambut dijawabbai apa ditonjolnya sirah jadi silek. Mergonya apa? Darahnya sudah mengalir banyak zat narkopatisme. Lek ngono dia tidak bisa maces gitu. Padahal kita buat kopi, biasanya ngopi kok gak ngopi, sirah hilang separuh rasanya. Itu namanya kecanduan. Nah, aku kok mikir anak-anak ketemu, lah apa jangan nono gak kecanduan sholat, kayak SMP 1 itu. Jadi kecanduan sholat begitu, Allahu Akbar, itu langsung maces segala kegiatan dihentikan, budal masjid. Begitu gak ke masjid itu rasanya kok bro,
Kayak mulut-mulut kan. Begitu wudu, bismillahirrahmanirrahim. Majas Allahu Akbar. Itulah yang siji. Sepakat? Refleksi ya. 2022 kalau nak mana jalanan sholat di rumah betulnya ada ujung. 2022 si cewek evaluasi. Aku selama ini kok rodo anu ya sembrono ya auratku kok rodo ketok ya. Kemarin di Allah pas saya ke barbershop itu ya. Rodo gaya ini barbershop biasanya di sore tak 8.000-an saya. Jadi kalau potong itu biasanya di bawah ponas teman saya. Kemarin di barbershop untuk gaya titik gitu ya. Pijeti, dikeramasi kan Ustaz. Lah kok enek cewek goncengan wae endek cewek kok endek. Lho Mas Dewi suka delok ketok ora delok ketok. Wong teko ya. Beda beliau tuh nyengaja teriak, saya batin lah anakku dewi gini. Saya ragil saya cewek ya jadi ya kelas 6 Mas ya. Ya Allah masaknya wong tua nih. Mohon maaf anak, kalau ada cewek buka aurat di jalan pakai celana pendek, rangkulan atau cowoknya bisa. Kira-kira yang salah sopo? A. Cowoknya, B. Ceweknya, C. Toko klambi, toko baju, D. Pemerintah sekolah, E. Ulama, ustaz, kiai. Yang salah siapa? Kalau ngomong cari salahnya ini. Ayo, siapa yang salah? Kalau tanya ke Mas Darwis yang salah orang tuanya, ustadznya, kiainya. Kenapa? Mungkin tidak bisa mentransformasi kebaikan. Ini nyalanya toko lambi. Lo marah toko lambi dodol, untuk mana lambi tuku. Lah orang-orang masih dodol untuk modal yang pengen tenanan mesti ngetok ngomongnya ya. Kemauan itu selalu membuka jalan. Jadi anak-anak itu ibadahnya ya semuanya dicek. 2021 kemarin yang bolong-bolong kok belum ini puasa sunnah juga belum. Khususnya akhlak, khususnya lagi pada orang tua. Saya ulangi berkali-kali, masnya paling depan, belakang, mbaknya, belakang, sampai paling depan. Dengarkan baik-baik, setinggi apapun sekolahmu nanti, sekaya apapun kekayaanmu, sebanyak apapun followermu, jabatanmu setinggi apapun, kalau orang tuamu masih sakit hati padamu, kamu nol besar di hadapan Allah SWT. Saya ulangi, ridallah fi ridha walidain, wa sahutullah fi sahutain, sahutul walidain, mohon maaf. Ridho Allah dapat dari ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Jadi kalau orang tua udah ridho, beres hidup Mas. Tapi kalau orang tua masih murka padamu, bahaya besar. Karena ada azab Allah yang gak usah nunggu di akhirat, langsung di dunia. Ada dua, satu zalim pada manusia, yang keduanya berani pada orang tua. Jadi sekarang refleksi 2021 kemarin, kok cemani hari ibu, kok cemani hari bapak, kok cemoh diperintah orang tua, kok gini, bercucu, maju cocoknya. Ya, ini itu kasar saya kepada orang tua, kurang kalem, ayo evaluasi, masih muni emoh kali ini. Dok sinau, ibu ngongkon naik. Iki sinau kan api, apalagi bab yang wajib. Dok, sholat lo, terus nyampe ini lo kayak maghrib dan 5 seperempat. Beto pun potong terus tengah pisan, adus pisan, maghrib pisan, seger, jamak sarit, jamak asar, maghrib. Tentu saja ini menyakiti hati orang tua. Anak-anak tahu balik undangan, IKM udah bagus, tapi ada lagi cerita kisah bagaimana Syekh Sudais Imam Masjidil Haram ketika kecil nakalnya luar biasa. Setiap ada jamaah umroh dan haji, semua perlengkapan itu saat itu di gua dikasih pasir. Sampai orang mengatakan bocah nakal, tapi ibunya tetap mengatakan, nah jangan gitu, kamu besok jadi Imam Masjidil Haram nggak bisa gitu loh, nggak boleh gitu loh. Terus ternyata jadi doa. Pelan tapi pasti Syekh Sudais umur 12 tahun hafal Quran, umur 17 tahun jadi imam termuda di Masjidil Haram. Hafal 30 juz. Dan kita tunggu keluarga besar siswa-siswi SMP di satu kota gede. Saya pikir bisa. Pangapunten Bapak Ibu, kita punya ekstrakurikuler di SMA 2 Pare kerjasama, namanya RTG, Rumah Tahfidz Quran. Jadi dibuat untuk ekstrakurikuler. Yang masuk SMA 2 Pare ada pilihan ini. Ternyata laku keras Rumah Tahfidz Quran itu dikepkan sama sekolah diizinkan. Jadi anak-anak yang pinter rata-rata ikut asrama di Rumah Tahfidz Quran. Jadi hafalannya anak-anak itu SMA 2 Pare yang ikut itu 2 juz, 3 juz. Dan kemarin 3 lulusan kita cek kuliahnya luar biasa itu. Ada di UNER, ada di Brawijaya, ada di Setan, geleng-geleng kepala kita pantau terus. Artinya apa anak-anak? Inilah SMP Negeri Kota Kediri, refleksi 2021 demi 2022 dan seterusnya. Andalah generasi emas itu. Kamulah yang akan menjadi kebanggaan negara ini.
Kamulai akan menghilangkan segala penyakit itu dan membawa negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar menjadi negara yang terbaik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa begitu anak-anak? Jawabannya cuma satu. Indonesia itu ada karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsanya bebas. Sepakat? Baik? Baik, anak-anak semuanya. Gak terasa ya, saya sebenarnya rada kesel ngajak ini, rada kesel aja nih ya. Tapi ya demi cintaku padamu. Serius ini, demi cintaku padamu, karena ini niatnya silaturahim juga. Mudah-mudahan mestinya ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Bisa dibuka Mas, gak apa-apa. Ini utamakan sholat judulnya. Kalau bisa dikirim langsung, alhamdulillah. Pertama di file tapi kalau tidak bisa langsung ya. Mohon maaf ya. Hati-hati dengan menyia-nyiakan peluang dan waktu. Paham ini ya? Harimau ngejar kijang mesti biasa, tapi dia kadang meremehkan. Tidak tahu apa yang terjadi berikutnya kan? Gimana? Saya ulangi, peluang tidak terjadi 2 kali. Bisa diulangi sedikit, Bapak, Mas? Ulangi lagi. Ingat, 2002. Nah, beda. Pembelajaran ke-1 sudah selesai. Pembelajaran kedua, judulnya utamakan sholat bawa sendiri. Nah, ada yang suka nge-game online? Oh nggak ada ya, misalnya. Kalaupun misal Anda sedang melakukan game ini lama ya, Tekken ini ya lama ya. Ada yang PS atau PES atau Mobile Legends atau game online sekarang gimana? Tapi ini ada sampai 1. يا كثر ما أسمع الأذان لكني دائما أكمل بعد الصلاة. Gak mungkin melupakan Allah. Yang pikirannya yang begitu masjid untuk menuntaskan panggilan Allah SWT. Ini kan luar biasa, tidak mengganggu siapapun juga, dan dia senang. Berdoa secukupnya, mari minum, mari minum. Tapi kan dia tetap mempersatukan Allah. Paham anak-anak? Oke, kita tunggu. Pembelajaran berikutnya ada video-video. Mohon izin, saya bisa dibantu. Saya agak kelihatan di sini. Mohon izin ya. Semua ini telah ditempa segalanya, skill, psikologis, motivasi, semuanya. Ini praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyerah anak-anak, nanti budaknya banyak. Jadilah superhero pahlawan buat Indonesia, buat keluargamu, buat kota Kediri dan sekitarnya. Bang, video ini kita sering terlihat juga untuk menguatkan tadi. Ini kamu jadi pahlawan yang dalam kondisi kritis mungkin di pandemi begini. Tapi inilah pahlawan anak saya satu yang dia sudah tahu jalan hidupnya. Saya punya target, punya tujuan. Kondisi grupnya sudah kalah 1 poin. And here we go. Excellent serves and setting up. Here comes the spike. Has to stop this returner. Oh, deflected! Right to Scott Sterling's face. And Yale ties it up. Unbelievable! Buckle up, ladies and gentlemen, because Scott Sterling's face has entered the building. Take a gander at this replay. The ACAA Men's Volleyball Championships between Yale and North Carolina. If you're just joining us, it has been a roller coaster of an evening. Both teams now tied at 2. The winner of this final set will be national champions. North Carolina lead by 1. Yale and their team captain Scott Sterling. Don't we all trying desperately to hold them here, or it's all over. Yang di rumah ada yang sedang ngopi, ada yang sarapan. Jones preparing for what may be the last serve of his college career. And here we go. Excellent. Jadi ini, saya ingin video ini kita ingin mengambil gambaran besar anak-anak bahwa nanti kamu sudah siap 2022 itu untuk punya target kayak Mbak Jana tadi. Ada yang gak tak balik egois mana ini nggak lancar ini. Kayak egois mana aku? Mulanya itu adalah 1 poin, Bapak lihat ya. Tapi gara-gara ada kamu sama lawan. Bola itu akhirnya malah bisa dikembalikan. Malah sama, 14 sama, just point, next point. And Carolina setting up what is bound to be a devastating return. And here it comes. Oh! Sterling makes another tremendous save. And North Carolina is wasting no time. Dia tetap bertahan, bersabar dengan gemburan yang ada. And everything else. We could be praying. Harus menunggu dan habis. We are all witnesses. Testify. Kenapa begitu anak-anak? Dia tetap istiqomah walaupun godaan luar biasa. Kati sinau, HP-nya gitu mana? Ada selebgram yang
tidur dan sebagainya. That man will leave this Sampai room today mumet tak knowing he arah. gave everything he could. If he leaves at all. The crowd is now on their feet like Miss Akhirnya malah dia respon ya, tapi just dua. So too is Scott Sterling. Gara-gara ada yang luar biasa ini. Yale has come Tampil back from banyak. the brink and is looking to put this one into the history books. That's word for Yale. Carolina finally pushed one through Sterling. Here comes the spike straight to the line. The man. The legend. His teammates help him to his feet. Now Patah dia, they race Pak. him everywhere. Akhirnya menang. Astagfirullah. Defensive ace. Dari ketinggalan loh, dari ketinggalan loh. Ini potensi ada dua, satu, dua, tiga. Terakhir di lapangannya dimakan ya bisa. Astagfirullah. Akhirnya menang. Nah, ini loh anak-anak kita ambil jalan sudah. Akhirnya itu judulnya komplit ya. Coba Bapak. Tapi anak-anak ya. Apa yang kita ambil pelajaran di sini, teman-teman semuanya di rumah, pelajaran yang pertama, ayo sepakat. Tapi ingat, lek sampean itu jenengan nggak buat tulis, jadi suatu quote atau flyer malah lebih bagus di kamarmu itu akan membuat Anda lupa. Maka tetap yang terbaik kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau setelah ini mohon izin, buh piye carane MPC, buh piye carane, teman-teman sampai rumah mengingat-ingat ada resolusi besar. Saya beri pesan khusus adalah bab tentang orang tua. Anak-anak dengarkan baik-baik. Kalau orang tua sudah sakit hati, nauzubillah summa nauzubillah, maka hidup kita suka tidak suka, mau tidak mau akan mengalami masalah. Tapi siapapun yang nanti baik dengan orang tua, di sana hidupnya penuh dengan ketenangan. Ingat anak-anak, HP-nya sudah 4G atau 5G, 5G belum masuk total di sini. 5G semuanya? 4G, kok 5G? 4G ya Allah. Sudah ya, pasti ya. Siapa yang menemukan 4G dan 5G itu? Siapa yang menemukan? Orang Korea? Oh no. Siwon Choi? Apalagi bukan. Jadi Blackpink? Bukan. Lisa Blackpink? No. Orang Kujang Pare kan guys, Mas Khairul Anwar, sekolahan di SMA 2 Kediri, dulu ngajar Mas Darwis di masjid kebetulan. Dia kan punya 4G 5G, diundang neng di apa yang dia katakan ketika mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai peneliti muda terbaik karena penemunya itu adalah orang Indonesia. Dia mengatakan yang menemukan 4G dan 5G bukan aku tapi ibuku. Dia yatim sejak kelas 3 SD. Dulu juga wawancara TV, koran-koran majalah keluar tadi googling banyak kok itu. Ingat soalnya anak, dia mengatakan tegas, yang menemukan 4G 5G bukan aku tapi ibuku. Karena dia paham sejak kecil ibunya mensupport dengan kata-kata le sekolah sing dhuwur sampai gini sekolah sing luwih dhuwur maneh. Kan dia sempat menginginkan tidak sekolah karena bapaknya meninggal, ibunya itu buruh di tetangganya. Mungkin ada yang tetangganya bapak ibu guru ini, Mas Khairul Anwar ini ya, angkatan 96 sama 2 Kediri. Nah, jadi anak-anak adik-adik yang saya muliakan, itulah kamu semuanya nanti. Semua orang punya kemampuan sendiri-sendiri. 2021 lagi-lagi Anda harus hilangkan beberapa penyakit yang kira-kira di sana membuat Anda 2022 semakin parah. Sebelum semakin parah, mending di-cut dulu, diamputasi dulu, dihilangkan semuanya. Seperti contohnya Mbak Jana tadi. Sekarang dianalisa apa penyakitnya, sebabnya lapo, dan pastikan kamu punya azam tekad 2022 tidak boleh mulai kesalahan 2021. Itu namanya momentum tahun baru Masehi, kita gunakan untuk menjadi lebih baik lagi. Siap anak-anak? Berani? Berani? Baik, terima kasih banyak. Saya mohon izin, sebenarnya pengen selalu lama ke kamu semuanya itu, tapi ini lagi ada acara hampir mirip dengan adik kelas 6 anak-anak lagi untuk berikan semangat motivasi supaya pinter kayak kamu. Mungkin nanti adik kelasmu di sini nanti setelah mereka lulus bisa jadi begitu ya. Dan terakhir, kamu pulang ke rumah dan nanti saya titip salam pada kedua orang tuamu, harus kamu sampaikan. Nek gak mau sampaikan tak tagih nang akhirat. Pulang ketemu bapak ibumu, sampaikan salam. Ya Bu, ada salam dari Mas Darwis, sampaikan. Bunyi salamnya begini: salam selamat punya putra putri yang soleh solehan. Gak ada bapak-bapak yang aku soleh, enggak mungkin bapak-bapak.
Mau SMP 1 itu otomatis ya. Saat itu soleh-soleh, kalau nggak soleh-soleh kan nggak oleh yang gini. Gitu aja. Salam ya. Selamat punya putra-putri yang soleh-soleh. Salam dari Mas Darwis. Mudah-mudahan anak-anak dengan yang seperti ini akan membuat adik-adik benar-benar akan ditunggu bangsa negara, agama ditunggu oleh semua orang karena prestasimu, akhlakmu, agamamu luar biasa. Masjid Al-Ikhlas ini juga menunggu peran sertamu. Setidaknya ada yang belum dikeramik, bilang ke bapak ibumu, bilang ke kakakmu, ke ommu, om ini masjid sekolahku belum dikeramik om, bantu dong om. Berapa? 1 aja nggak apa-apa om. 1 buat contoh, tapi setelah itu top. Paham ya? Apa dapat pahala teman-teman? Sangat banyak sekali buat adik-adikku tahun 2090 nanti ternyata masih sholat di Masjid Al-Ikhlas dapat pahala jariah terus menerus karena usahamu menjadikan masjid ini menjadi lebih sempurna. Saya bantu lewat alumni-alumni nanti, mudah-mudahan ada tindak lanjut lebih baik. Siapa anak? Berani? Semangat? Alhamdulillah. Juminten kecepet cendelo. Masih ingat ya? Yuk painten kelolotan kelompok. Michael Jackson noto kloso. Darwis ganteng nyuwun sepuro. Assalamualaikum.